dapat melawan, kita lebih. Semua orang-orang pemenang lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah cinta Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita buka hati kita, kita datang ke hadiratnya. Terima kasih Bapak yang baik, karena sesungguhnya kemenangan itu telah Engkau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mau menerima. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut.
Haleluya. Mari angkat suara sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan, kami yang bahwa Engkau Tuhan pemenang. Tuhan pemenang, kami nyatakan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Katakan Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Sekali lagi angkat suaramu. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Mari sama-sama angkat suaramu. Tuhan akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipimpin aku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipimpin. Sekali lagi angkat suara mau katakan. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan sekali lagi, haleluya. Saya percaya kita semua siap diberkati lebih lagi pagi hari ini, amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah akan diberkati Tuhan lewat sukacita kita pagi hari ini. Haleluya. Menjadi pemenang dalam segala perkara. Nyatakan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita adalah orang-orang pemenang. One, two, three, come on, sama-sama. Haleluya, kibarkanlah pancinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini lebih semangat lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Semua orang-orang pemenang, lambaikan tanganmu. Haleluya, kibarkanlah pancinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja Tuhan. Lebih dari pemenang. Boleh sama-sama bertepuk tangan, come on. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama nyatakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih Katakan dari saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Katakan sekali lagi, kamu lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat? amin. Kita lebih dari once more sing. Haleluya. Mari lambaikan kedua tangan saudara. Kibarkanlah Haleluya. Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita gereja. Sama-sama yang terbaik lagi bagi dia. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah Pancinta, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. kita Lebih dari pemenang. katakan kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih Lebih dari pemenang. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu
Lebih dalam lagi kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah, Yesus Kau segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di ku yakin. Kami rasakan Tuhan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita nyatakan segenap jiwaku, sungguh Kau besar. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi nyatakan bagi Tuhan yang terbaik. Hadir di sini, ku rasakan
terima kasih Tuhan. Engkau begitu nyata hadir dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami lewati, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Kalau kami sudah melewati lembah kekelaman, Tuhan menjagai kami, Tuhan memberi hikmat kepada kami, sehingga kami tiba saatnya, saat-saat kami akan menghadapi new normal Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kuduskan kami, urapi kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah apapun yang keluar dari mulutnya, dari lidah hamba-Mu adalah firman daripada Engkau Tuhan. Firman yang membawa kemenangan, firman yang selalu membawa terobosan yang baru. Sehingga kami akan memulai hidup kami setelah melewati lembah kekelaman ini dengan kemenangan demi kemenangan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, mari Engkau berbicara, kami siap mendengar. Sama-sama berkata, amin. Terima kasih ya tim PW yang sudah selalu setia ya menemani kita di tempat ini. Baiklah, pada pagi hari ini kita sudah melewati 100 hari lebih ya. 100 hari lebih kita melewati masa-masa ya badai COVID. Ya, ternyata kita bisa lewati. Katakan amin. Karena Tuhan selalu memegang tangan kita. Berbagai hal selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi seperti kita katakan, kita hanya melihat Allah yang besar. Jangan melihat masalah depan kita ya. Mungkin 2 hari yang lalu di tempat kita ini ya, di tempat ibadah kita ada juga suatu masalah. Dan ternyata kita tenang saja karena kita percaya bahwa tangan Tuhan melindungi kita. Ya, katakan amin. Sekarang kita sudah memasuki new normal ya. Istilah pemerintah kan new normal. Di sini dikatakan new normal, kita akan hidup secara normal tetapi dengan tatanan yang baru ya. Tentunya semua jemaat GBI Rahmani dimanapun kita berada atau semua yang mendengarkan ibadah online ini akan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Harus pakai masker, pakai saja sudah. Kita harus berjarak saja tidak apa-apa. Karena new normal ini pasti Tuhan punya rencana bahwa kita akan diperbarui. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang baru. Seperti Tuhan katakan, orang yang lahir baru itu adalah orang yang berkenan sama Tuhan. Setiap hari hidup kita adalah hidup yang baru. Kita selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan minta ampun hari-hari kemarin. Kita tinggalkan dosa ya. Semakin hari, kita semakin next level. Nah, saat ini sudah 100 hari lebih, kita melewati hal-hal yang harus di rumah, tidak bisa jalan-jalan ya. Mungkin kita yang mempunyai pekerjaan yang harus keluar, kita juga tidak bisa keluar ya. Tetapi semuanya bisa kita lewati dengan baik dan tanpa kekurangan apapun. Katakan amin. Karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup kita selalu memegangi tangannya Allah. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita meraih kemenangan setelah kita melewati lembah kehidupan yang begitu membuat kita ini menjadi seperti orang asing ya. Kita tidak bisa main ke tempat teman, kita tidak bisa ketemu saudara, ya. Kemudian di gereja ini kita tidak bisa ibadah, tidak bisa, biasanya di ruangan ini banyak sekali jemaat-jemaat duduk menyembah Tuhan bareng-bareng ya. Kita mendengarkan firman Tuhan bareng, ya rame dengan anak sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu yang mereka sekolah minggu, mereka ibadah, mereka nyanyi ya. Kita bareng-bareng sekeluarga pergi ke gereja. Tetapi semuanya terjadi, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Meraih kemenangan setelah kita melewati hal-hal yang lembah kekelaman kita lewati. Sampai detik ini pun puji Tuhan ya, saya berharap semua jemaat GBI Rahmani ataupun semua orang yang mendengarkan ibadah online ini dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Kita percaya kalau kita orang yang selalu tinggal dalam Tuhan, pasti Tuhan menjagai dengan sempurna. Baiklah, kita akan mulai ya meraih kemenangan. Kita sama baca yuk 1 Yohanes 5 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, di sini dikatakan kemenangan itu adalah haknya semua orang yang dia itu menuruti perintah-perintahnya Allah. Dan yang kedua adalah kemenangan itu adalah
haknya kita yang mempunyai iman di dalam Tuhan. Iman kepada Allah. Iman itu berisi apa? Dia bisa menerima bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tentunya kita semua yang mendengarkan ibadah online ya, terutama jemaat GBI Rahmani, semuanya adalah anak-anak Allah ya, yang percaya dan punya iman bahwa Yesus itu adalah anak Allah satu-satunya ya, yang sudah dia membawa kita di dalam kemenangan, yang kita diajak dia kemenangan, dia sudah mengalahkan dosa ya, kemudian dia bangkit, bahkan dia naik ke surga pun kita dikirim Roh Kudus yang selalu menjadi roh yang menolong kita. Ya, sekarang kita siapkan diri kita. Apakah kita akan menjadi pemenang atau tidak? Itu terserah dari kita, ya. Kita akan ambil kesimpulan seperti ini. Kemenangan itu adalah janji Tuhan, ya, buat kita yang melakukan perintah-perintahnya Allah dan yang percaya serta menerima Yesus sebagai anak Allah. Baiklah, pada siang hari ini saya akan ajak kita bersama-sama kita belajar dari kehidupan Yusuf ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian ya, dari pasal 37 sampai ke 50 itu mengandung Yusuf semua ya. Bagaimana seorang Yusuf ini dia bisa akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Walaupun kehidupannya itu kesusahan demi kesusahan ya. Fitnah yang membuat dia sampai dijebloskan ke penjara. Akhirnya dia bisa mengartikan mimpinya Fir'aun. Dia menjadi Perdana Menteri ya, orang kedua di Mesir ya. Siapakah Yusuf ya? Yusuf ini adalah anaknya Yakub ya. Lahir dari istri pertama, istri yang disayanginya. Jadi dia lahir saat Yakub itu umur 91 tahun. Bisa dibayangin. Makanya dikatakan di Kejadian, ini adalah Yusuf ini anak yang paling disayang sama Yakub. Ya masuk akal aja, mungkin karena dia dari istri tersayangnya, istri yang pertamanya ya. Setelah Yakub kawin dengan gundi-gundi, dengan istri yang lain. Ya sudah lahir 10 orang, Yusuf ini anak yang ke-11 ya. Dari Rahel ya, dilahirkan dari Rahel anak yang ke-11. Dan Rahel melahirkan 2 anak ya, Yusuf dan Benyamin ya kan. Dan akhirnya Yusuf ini dari kecil sudah dibikin jubah kemegahan, jubah yang indah ya. Dan Yusuf ini mempunyai kelebihan, dia bisa mengartikan mimpi. Nah, di sini menjadikan anak-anak yang lain jadi iri kepada Yusuf. Setelah itu mereka mempunyai niat yang tidak baik. Mereka akan membunuh Yusuf ya, di umur 17 Yusuf sudah dimasukkan ke sumur, dia dijual sama saudagar Midian dan akhirnya dia dibawa ke Mesir, dia ketemu dengan tuannya ini adalah Potifar ini adalah kepala staf kerajaan yang dia di bawahnya Fir'aun, yang akhirnya Potifar ini bisa menyerahkan ya semua yang ada di rumah itu untuk diatur oleh Yusuf. Ya, baiklah, kita akan ini ya, kita akan lebih lanjut katakan. Kalau di ayat 41 itu jelas sekali dikatakan begini. Ya, Kejadian 41 katakan, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini adalah dealnya ya. Dari kehidupan Yusuf, itulah dealnya. Fir'aun mengangkat kita menjadi Perdana Menteri. Ya, akhirnya yang dari kecil Yusuf sudah berkata-kata bahwa nanti semua saudara-saudaraku ini akan menyembah aku. Bahkan orang tuaku akan menyembah aku. Ya, akhirnya terjadi. Nah, sekarang kita akan belajar dengan perjalanan Yusuf. Apakah seorang Yusuf ini juga begitu saja bisa menerima janji Allah, kemenangan itu dengan begitu saja? Tentunya tidak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah berjalan melewati 100 hari lebih ya, kita melewati lembah kekelaman. Tetapi saya percaya semua kita anak-anak Allah selalu akan pegang janjinya Allah, selalu akan dengar perintahnya Allah, selalu akan menomorsatukan dalam hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak ada menggerutu, tidak ada mengomel ya, tidak ada protes sama Tuhan ya, tetapi kita lewati saja. Akhirnya kemenangan itu akan kita dapat. Baiklah, 5 karakter Yusuf yang membuat Yusuf itu mampu menjalankan hidupnya yang bergejolak ya tentunya ya. Yang bergejolak sampai Yusuf meraih kemenangan ya. Yang pertama kita belajar dari Kejadian ya. Di situ dikatakan pertama itu karakter Yusuf itu dia disertai Tuhan. Tentunya kita semua di sini ingin menjadi orang-orang disertai Tuhan. Kalau orang disertai Tuhan dalam keadaan apapun
Tuhan memberi perlindungan yang sempurna. Dalam keadaan apapun, dalam ekonomi yang krisis seperti ini pun, Tuhan memberi perlindungan yang sempurna. Orang boleh krisis, orang boleh kekurangan, tetapi kalau orang yang disertai Tuhan, dia tidak akan kekurangan apapun. Katakan amin. Ya, ini harus kita imani. Saat kita selalu disertai Tuhan, ya, orang disertai Tuhan itu adalah orang yang selalu melakukan maunya Tuhan, melakukan perintahnya Tuhan. Pasti hidupnya disertai Tuhan. Orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Katakan amin. Saya percaya semua jemaat GBI Rahmani, semua jemaat GBI Rahmani yang dimanapun kita berada, janji Tuhan itu akan digenapi bagi orang-orang yang memang dia akan mengikuti syarat-syaratnya Tuhan. Saya percaya semua jemaat GBI Rahmani ini adalah orang-orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang bergaul dengan firman Tuhan, dia akan selalu ngerti maunya Tuhan. Jangan kamu ke situ. Oh baik Tuhan. Kadang-kadang nggak masuk di akal. Kenapa ya Tuhan kok saya nggak boleh ke situ? Ya. Tapi kalau orang yang sudah bergaul sama Tuhan, oh ya Tuhan. Walaupun dalam hati kita mengatakan, Tuhan kalau aku ke situ tuh ada berkat besar di situ. Aduh, manusia melihat di situ ada berkat besar. Itu menurut manusia. Tetapi ternyata kata Tuhan, kamu jangan ke situ. Kamu tuh ke utara, sudah jangan ke selatan. Oh ya baik Tuhan. Kita berdoa, kita tanya Tuhan, kita puji-pujian, kita selalu ngobrol sama Tuhan, tanya terus sama Tuhan. Nah, pasti hidup kita akan menjadi orang yang disertai Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita dijagai. Orang boleh krisis, tapi kita mungkin tidak akan krisis. Karena kita juga orang yang bisa mencukupkan diri ya, banyak sekali yang sudah kita pelajari. Ya jelas kita nggak krisis, orang kita bisa mencukupkan diri. Yang harusnya tiap bulan 5 juta, kita bisa dong dengan 1 juta itu. Bisa kok dengan 500 itu pun bisa. Karena kita adalah orang yang mencukupkan diri. Orang yang bergaul dengan Tuhan ya. Tuhan suruh puasa ya kita puasa. Tuhan suruh tabur tuh daripada lu makan. Kasih sama orang lapar tuh, kasih. Tuhan beri kekuatan yang baru ya. Kita akan baca Kejadian 39. Di situ dikatakan ya Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ini adalah Potifar ya. Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf untuk ngatur semua rumahnya. Karena tadi Yusuf itu orang yang disertai Tuhan. Katakan amin. Kita akan menjadi seperti Yusuf kalau kita orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi kita bisa ngerti maunya Tuhan seperti apa. Kalau kita gandeng tangan Tuhan terus kemana-mana, otomatis kita selalu ngobrol terus sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan, oh maunya Tuhan tuh begini, oh begini. Kita gandeng tangan Tuhan, ya inilah orang yang disertai Tuhan. Gampang dimengerti. Di sini dikatakan Yusuf ini adalah yang disertai Tuhan. Dan Potifar dia mempercayakan semua rumahnya untuk diatur oleh Yusuf. Ya. Kemudian di Mazmur 20 ayat 7 juga dikatakan, ya, ayat pendukungnya seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jelas sekali bahwa kemenangan itu akan turun kepada orang yang diurapi. Kata diurapi itu adalah orang yang disayang Tuhan, orang yang dikendalikan Tuhan ya. Orang disayang Tuhan, orang dikendalikan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Inilah orang yang diurapi. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, otomatis kita serahkan kontrolnya, remote-nya kepada Tuhan. Ini Tuhan, remote-nya Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan saya. Kemanapun saya akan pergi, apapun yang akan saya lakukan. Biar sesuai dengan maunya Tuhan. Inilah orang yang diurapi. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa sekarang kita tuh tahu bahwa Tuhan itu akan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya, dia akan menjawabnya dari surga orang-orang yang diurapinya itu. Dan dia akan menolong dengan tangan kanannya buat orang yang diurapi. Ya, tadi dikatakan bahwa kemenangan itu akan ada kepada orang yang disertai sama Tuhan.
Orang disertai sama Tuhan, kalau dia selalu gandeng tangannya Tuhan, selalu ngobrol sama Tuhan, selalu berbincang-bincang sama Tuhan, selalu baca firman Tuhan, biar tahu janji Tuhan seperti apa, larangannya apa, perintahnya apa. Ini ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kita harus menjadi orang yang disertai Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dikatakan bahwa orang yang mendapat kemenangan itu adalah orang yang memiliki hikmat Tuhan. Ya, Bapak Ibu masih ingat? Memiliki hikmat Tuhan yang waktu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan, orang yang memiliki hikmat Tuhan itu adalah orang yang bergaul dengan firman Tuhan, yang melakukan perintahnya Tuhan, ya. Kemudian dia tidak tinggi hati, dia adalah orang yang rendah hati. Kalau orang rendah hati dimanapun kita berada, pasti orang bisa menerima. Karena dia rendah hati, bisa menerima kekurangan orang, benar? Orang rendah hati itu pasti dia ramah, dia akan nyapa siapapun. Walaupun dia disakiti, dia akan pojok ke pojokan. Dia berdoa, Tuhan ampuni ya Tuhan, mungkin aku yang salah. Bahkan dia minta maaf sama Tuhan, mungkin Tuhan aku yang salah. Ampuni orang itu kalau tadi nyakitin saya. Ya, setelah itu dia juga akan lupakan itu. Itulah orang yang rendah hati. Memiliki hikmat Tuhan itu pasti orang itu memiliki kemenangan dalam hidupnya. Kita baca Kejadian 48. Di sini ceritanya Yusuf itu pas berada di penjara ya. Nanti tadi kan tidak kita baca karena panjang sekali ayatnya. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca di Kejadian, ceritanya sangat asik banget. Kejadian 48 dikatakan, jawab mereka kepadanya, ya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf nih kepada juru minum dan juru roti ya, di dalam penjara, mereka dipenjara dengan juru minum dan juru rotinya Fir'aun ya. Kemudian kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Nah, mungkin agak nyambung ya, karena Yusuf kan orang yang bergaul sama Allah, dia bilang sama kedua juru minum sama juru roti ini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Karena mungkin mereka berdua orang yang tidak akrab dengan Tuhan kan. Ceritakan kiranya mimpimu itu kepadaku. Akhirnya Yusuf dengerin ceritanya. Saya bermimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan karena Yusuf ini adalah orang yang memiliki hikmat Tuhan, dia bisa mengartikan mimpinya itu. Dan artinya itu benar-benar terjadi loh ya. Akhirnya juru rotinya kan 3 hari dia dihukum gantung ya. Juru minumnya dia dibebaskan. Akhirnya dia kembali lagi ke kerajaan. Saat juru minumnya itu dibebaskan ke kerajaan, Yusuf bilang apa? Jangan lupa ya, nanti kalau kamu sudah bebas, ingat sama aku ya. Sampaikan ini sama Raja Fir'aun. Tetapi setelah, ya lama sekali ya, 2 tahun baru juru minum ini, ya kan, nyampaikan kepada Fir'aun. Karena Fir'aun kan ada masalah juga ya, masalah dengan dia tidak bisa mengartikan mimpi. Baiklah, yang kedua tadi memiliki hikmat Tuhan. Dan mimpi itu bisa diterangkan, bisa dijelaskan karena Yusuf memiliki hikmatnya Tuhan. Karena arti mimpi ini bisa terjadi kalau ada hikmat Tuhan. Kita pun juga seperti itu. Sering kita melihat ada orang-orang tertentu yang dia mempunyai hikmat. Ya, mempunyai hikmat karena dia intim sama Tuhan. Sering kita tanya, Pak, Bu, kemarin tuh begini-begini Pak. Oh, kalau menurut saya nanti seperti ini, nanti seperti ini. Dan setelah saya kumpulkan data, memang orang-orang yang dia intim sama Tuhan, mereka ini yang mempunyai hikmat Tuhan. Mereka kalau memberi nasihat, nasihatnya juga nasihat yang begitu menolong kehidupan orang lain. Ya. Yang ketiga, kemenangan itu akan turun kepada orang yang tidak menyimpan kepahitan. Kita akan belajar dari Yusuf ya. Kita baca Kejadian 37:2 di situ katakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilba, itu adalah istri-istrinya ini ya, istri-istrinya, bapaknya. Kedua istrinya ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bayangin, dari kecil itu Yusuf itu mau bergaul dengan istri gundik-gundik bapaknya loh. Dan dia dijahatin ya. Dan dijahatin sama anaknya itu. Dia bilang sama bapaknya, Pak, aku dijahatin nih sama abang-abang itu ya.
Tetapi mungkin bapaknya tidak begitu enggak ya. Nah, di sini kita akan belajar dari Yusuf. Walaupun Yusuf itu dijahatin, tetapi dia tetap baik, ya. Nanti mungkin akhir dari khotbah ini kita akan tahu seperti apa akhirnya Yusuf itu dengan saudara-saudaranya. Di situ dikatakan Yusuf itu mengasihi siapapun, dia bergaul karib juga. Walaupun anak-anak dari gundi-gundi ayahnya itu harus jahatin Yusuf, tapi dia tetap bergaul dengan Yusuf. Di sini dikatakan orang yang menang itu pasti orang tidak menyimpan kepahitan. Ya, segala sesuatu yang terjadi pasti Tuhan mempunyai maksud di balik itu semua. Makanya kita jangan ambil itu sebagai kepahitan, ya kan? Mungkin kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, seperti itu ya. Ternyata setelah masalah itu datang, kita nggak simpan kepahitan itu, kita hanya Tuhan, terima kasih kalau itu boleh terjadi dalam hidupku, tapi aku tetap mengampuni orang yang menyakiti aku Tuhan. Biarlah Tuhan pakai aku lebih dahsyat lagi. Tuhan akan beri aku kemenangan demi kemenangan, ya kan? Karena di hati kita tuh racunnya dibuangin. Sebagian besar orang yang penyakitan itu adalah orang yang nyimpan racun dalam hatinya. Ya, sering sekali kalau kita melihat kejadian demi kejadian, orang yang sakit kanker, ya, orang yang pasti orang yang hidupnya tiap hari itu menyimpan kepahitan, dia pasti akan datang sakit penyakit, itu udah pasti. Makanya kita bersyukur menjadi orang Kristen yang setiap hari kita memuji Tuhan, setiap hari kita bisa curhat sama Tuhan, Tuhan begini loh Tuhan, tadi tuh begini Tuhan, tapi sebenarnya aku tuh begini loh Tuhan. Saya tuh jengkel Tuhan, tapi aku bersyukur Tuhan kasih hati aku bisa maafin, aku masih bisa bersuka cita. Karena orang yang menyimpan kepahitan, itu pasti dia akan blundek dengan masalahnya sendiri. Ya, Bapak Ibu, ini pesan yang sangat penting banget loh. Jangan simpan kepahitan. Sebelum matahari terbenam, kamu sudah lepaskan pengampunan, sudah lupakan masalah itu. Saya juga belajar seperti itu. Jadi walaupun apapun terjadi, saya sudah nggak ingat-ingat lagi. Tetapi dari hal misalnya kita dihina orang, iya dong, kamu tuh begini. Oh di balik itu saya harus berbenah diri. Oh iya ya, berarti harus rapi. Oh iya ya, berarti saya harus lebih perfect lagi. Ya, anggap saja yang pahit sama kita ini itu adalah berkat. Ya, setelah berkat kita lepaskan. Karena ingat, kemenangan itu hanya ada orang yang tidak menyimpan kepahitan. Ya kalau Yusuf menyimpan kepahitan, sudah dihukum mati semua itu saudara-saudaranya tuh ya. Masa kelaparan datang mereka justru ditolong. Justru mereka menangis, mereka selalu ingat ya kan, bagaimana waktu dia kecil hidup bersama mereka. Ya. Orang yang berkemenangan itu orang yang tidak menyimpan kepahitan. Kita baca Kejadian 45 ayat 2 sampai 4. Ya, di sini sepotong ayat ya, ini ceritanya begini. Setelah ada kelaparan, datang saudara-saudaranya datang ke Mesir, ya kan? Nah, dia harus datang ke Mesir karena tidak punya makanan lagi. Mau nggak mau datang ke Mesir. Saudara-saudara yang dulu yang buang dia, yang jual dia, yang dulu akan bunuh dia, ya. Di sini dikatakan seperti ini, Kejadian 45 2 sampai 4. Setelah itu menangislah ia keras-keras, ya menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hiduplah Bapak? Dia tanya, apakah ayah kita masih hidup? Ya kan? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar terhadap Yusuf ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekat mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudara yang kamu jual ke Mesir. Ya, saat seperti ini Yusuf mempunyai kuasa yang begitu besar. Kalau dia punya kepahitan, enak aja, lu dulu jual gue, kasih pelajaran aja. Jadi jangan sekali-sekali kita bilang kasih pelajaran aja. Dulu kamu jual saya, sekarang kamu kesini kelaparan minta itu. Ya kan? Bisa nggak dihukum sama? Bisa diperkarakan, bisa. Tetapi seorang Yusuf, dia bahkan tidak marah, dia bahkan tidak membalas dengan kata-kata apapun yang nyakitin ya. Kita manusia kadang-kadang kan, nanti kalau dia datang biar aja deh, saya akan katain begini, biar dia tahu tuh, dulu aja dia hina-hina saya, sekarang dia dulu buang saya, dia jual saya, ya kan? Akhirnya dia sampai dikirim ke Mesir, dia dibuang ke sumur ya. Akhirnya setelah itu dia ketemu
saudagar dijual, saudagar Midian dibawa Yusuf ke, ini saudara-saudaranya yang begitu jahat sama Yusuf. Tetapi kita belajar bahwa Yusuf ini adalah orang yang mendapatkan kemenangan dari Tuhan karena dia tidak menyimpan kepahitan. Ini sangat penting sekali, ini dasar. Kadang-kadang kita juga heran ya, pelayan-pelayan Tuhan masih nyimpan kepahitan tetapi dia melayani. Nah, seperti itu. Kita belajar dari Yusuf. Sebelum matahari terbenam, lepaskan pengampunan, lepaskan racun-racun di hati saya. Dia bahkan berdoa, minta ampun sama Tuhan. Dia mendoakan orang yang nyakitin, berdoa sama Tuhan. Ya, karena semua itu akan menjadi sukacita. Kalau kita hidup tanpa sukacita juga untuk apa? Gimana kemenangan mau turun? Orang sukacita tidak ada di hati kita. Di sini jelas sekali Yusuf itu adalah orang yang tidak mau menyimpan kepahitan. Kemudian yang keempat dikatakan, orang yang berkemenangan itu adalah orang yang selalu mengucap syukur. Ya, di sini katakan orang berkemenangan itu adalah orang yang selalu mengucap syukur. Walaupun keadaan tidak baik pun, dia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu walaupun terjadi keadaan seperti ini, tetapi di balik ini pasti ada sesuatu yang indah Tuhan sudah persiapkan buat saya. Dengan keadaan yang pahit ini, pasti Tuhan sudah siapkan sesuatu yang indah. Itulah Tuhan harapanku. Ya, karena dengan masalah demi masalah, kita ini akan menjadi orang yang semakin dimurnikan, digosok terus. Akhirnya kita akan mengkilap seperti permata. Katakan amin. Kalau saat ini kita menghadapi masalah demi masalah, tetap mengucap syukur. Kenapa dikatakan tetap mengucap syukur? Ya ini orang yang kalau mau dapat kemenangan dari Tuhan, ya kita harus mengucap syukur. Di sini katakan selalu mengucap syukur. Kita baca ini yuk, 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi yang pertama yang dari awal tadi dikatakan kemenangan itu adalah haknya kita, janjinya Tuhan. Tetapi untuk siapa? Untuk orang yang melakukan perintahnya Allah, untuk orang yang selalu menerima Yesus itu sebagai anak Allah. Ya, ini halnya sederhana kan dikatakan perintah-perintah Allah yang jangan anggap itu merupakan suatu keberatan. Tetapi dengan sukacita kita lakukan perintah Allah. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang selalu bersukacita dalam segala keadaan. Katakan amin. Walaupun ada sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, kita tetap berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Kita memuji Tuhan, Tuhan di balik semua yang terjadi ini pasti Tuhan ada sesuatu yang indah di balik ini. Makanya kita selalu mengucap syukur. Di situ dikatakan siapapun orang yang selalu mengucap syukur itu pasti damai sejahtera. Orang damai sejahtera itu sangat gampang sekali kemenangan itu akan hadir. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, gimana kamu bisa mengalahkan musuh? Katakan amin, ngerti ya, paham ya? Kalau orang mengucap syukur itu sudah bisa mengalahkan diri sendiri. Padahal dalam keadaan yang gak enak ini, aduh kalau boleh saya juga ngomel nih, kalau boleh saya juga ngeluh nih. Tapi biarlah mulutku jangan sampai ngeluh, biarlah aku tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, walaupun air mata saya bercucuran, walaupun hidup saya ini dalam keadaan yang tidak baik, tetapi saya tetap mengucap syukur Tuhan. Ini orang yang bisa mengalahkan dirinya. Setelah dia mengalahkan dirinya, dia bisa mengalahkan musuh ya. Dia bisa mendapatkan kemenangan. Jadi di Kejadian 45 ayat 8 ini juga menguatkan sekali ini. Kita ambil Kejadian 45 ayat 8 dikatakan, jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, walaupun dia dijahatin, dia ini dijual, jadikan budak, tetapi dia mengucap syukur. Dia ngomong sama saudaranya, ini kan kamu yang ngirim aku nih ke Mesir. Saudaranya pasti malu banget ya. Aduh, dulu tuh kamu mau saya bunuh, saya jual sama budak ya. Biar kamu tuh hilang. Biar ya kan? Biar dia musnah, biar dia hilang. Tetapi di balik yang sakit itu Yusuf bilang, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ini ke Mesir. Ya kan? Seperti itu dia berkata kan. Dan sekarang ya kan, sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir menjadi kuasaku.
Dan dia menjadi orang yang keduanya Fir'aun. Fir'aun udah nyerahin sama dia, udah terserah. Mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C, karena dia orang disertai Allah. Ya. Tetapi dia tetap sama saudaranya, dia tetap mengucap syukur. Walaupun dia dijahatin. Kemudian yang terakhir, tim PW boleh kesini ya. Yang terakhir, orang yang berkemenangan itu adalah orang yang taat dan setia. Ini penting sekali nih. Apakah selama COVID ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup kita tertekan, kita akan bergeser iman kita? Ah sudahlah, nipu-nipu dikit gak apa-apa karena kita butuh uang. Ah sudahlah, jualan kita ini sedikit lah. Ya mungkin kita jualan sesuatu, jualan apa nasi atau apa, kita campur aja sama beras yang murah aja deh. Ya, apakah seperti itu? Tetapi Yusuf adalah orang yang taat dan setia. Ya. Kita baca di Kejadian 39:89 dikatakan, tetapi Yusuf menolak, ya ini contohnya waktu dia ikut Potifar, ya, ikut Potifar dan istrinya Potifar itu memfitnah Yusuf, ya. Tetapi Yusuf tetap taat dan setia. Dia setia sama Potifar dan dia taat sama Tuhan karena Tuhan adalah yang memberikan hidup dia, memberi kemenangan sama dia. Di situ katakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jelas sekali, dia tetap setia sama tuannya. Tetap setia dengan Potifar dan dia taat sama Tuhan. Tidak mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah. Kesimpulannya, untuk meraih kemenangan kita harus disertai Tuhan. Kita harus memiliki hikmat Tuhan. Kita tidak menyimpan kepahitan. Kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita taat dengan setia. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama angkat tangan kita. Biarlah tanda mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna. Engkau Tuhan yang sempurna Tuhan. Segala rencana dan karya-Mu biar ada dalam hidup kami. Kami ingin menjadi orang yang taat kepada-Mu Tuhan. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Biarlah Engkau murnikan kami dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Engkaulah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang masuk ke dalam rencana-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap hari. Biarlah tanda mujizat ada dalam hidup kami. Engkau selalu bersamaku Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Biarlah Kau bersamaku.
Haleluya dan amin. Janji-Mu beri kemenangan kepada kami Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu begitu indah. Kami akan seperti Yusuf Tuhan. Dia orang yang disertai Tuhan. Orang yang tidak menyimpan kepahitan. Orang yang selalu mengucap syukur. Orang yang selalu taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih badai COVID sudah boleh kami lewati, tapi kami percaya tangan Tuhan tetap menggandeng kami. Kalau badai ini akan selesai, Tuhan akan jadikan kami pemenang-pemenang. Akan Kau jadikan kami adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Semakin banyak orang akan melihat siapa kita tuh, siapa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat GBI Rahmani maupun yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Mereka saat ini mungkin berbeban berat, Tuhan akan legakan Tuhan. Mereka mungkin saat ini sedang menghadapi PHK maupun mereka sedang menganggur, sedang dirumahkan. Kami percaya hikmat-Mu akan turun atas mereka. Mereka akan menang di balik semua itu Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Tuhan akan menyertai engkau dalam segala keadaan. Berjalanlah di dalam Tuhan, raihlah kemenangan. Tuhan menyertai engkau mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai dan membawa kita naik ke surga. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Shalom. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.